Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Sarjana Coding. Di video kali ini kita masih ada di seri tutorial pembuatan aplikasi rental mobil berbasis website. Seperti biasa, silakan teman-teman buka XAMPP-nya, kemudian start pada Apache dan MySQL. Berikutnya silakan teman-teman buka browser, kemudian login ke websitenya. Oke, di pertemuan kemarin kita sudah berhasil membuat CRUD dari menu header. Di video kali ini kita akan menambahkan menu di pengaturan ini ya, menu untuk background gitu. Nah, silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Silakan teman-teman bisa close untuk semua file yang di sini. Kemudian sisakan file menu. Berikutnya kita akan duplikat menu header ini, teman-teman. Berikutnya kita ganti nama menunya dengan background. Jangan lupa kita copy, kemudian kita gantikan di controller yang di sini. Header ini kita ganti dengan background. Oke, kalau sudah, sekarang kita bisa buka dulu sidebar yang di sebelah kiri. Sekarang kita ke controllers. Oke, ini caranya sebenarnya sama dengan yang kemarin. Kita copy aja dari file header.php ini. Kita copy, kemudian kita pastekan di dalam folder administrator yang ini. Kita paste. Selanjutnya tinggal kita rename, kita ganti nama filenya dengan background gitu ya, background.php. Oke, berikutnya kita scroll ke bawah, kita ke models. Nah, di sini kita copy file header underscore model ini, kemudian kita pastekan di dalam folder admin yang di sini. Jangan lupa kita rename kopian ini. Kita ganti dengan background underscore model .php. Oke, seperti ini. Kita scroll lagi ke bawah, teman-teman. Nah, di sini di folder header ini kita copy, kemudian kita pastekan di dalam folder admin yang di sini. Kita paste. Jangan lupa kita rename foldernya. Kita ganti dengan background. Oke, seperti ini. Selanjutnya silakan teman-teman bisa buka isi dari folder background ini. Kita buka view.php dan edit.php. Oke, sekarang teman-teman boleh tutup sidebar yang di sebelah kiri. Oke, sekarang kita ke controller background yang ini. Kita scroll ke atas. Pertama kita ganti dulu nama kelasnya dengan background. Hati-hati teman-teman, penulisannya harus sama dengan nama file ya. Kemudian ini kita copy, kita taruh juga di sini. Kita gantikan di nama modelnya, yaitu background underscore model. Oke, berikutnya silakan teman-teman komentari dulu untuk function selain function index ini ya. Silakan teman-teman komentari. Oke, kalau sudah, sekarang kita komentari dulu untuk kode baris ini. Sama juga kita hilangkan koma $data yang di sini. Jangan lupa kita ganti nama foldernya dengan background seperti ini. Oke, kalau sudah, teman-teman pindah ke file background underscore model. Kita ganti nama kelasnya dengan background underscore model. Kalau sudah, silakan teman-teman komentari semua function yang di sini. Berikutnya kita pindah ke file view.php. Nah, di sini kita ganti form input headernya dengan background. Oke, berikutnya ini kita copy, kemudian kita taruh di sini. Kita ganti controller headernya dengan controller background. Oke, kemudian di sini kita ganti juga upload background. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan membuat tabel background di dalam database kita. Oke, kita kembali ke browser. Silakan teman-teman buka php.myadmin. Kemudian kita masuk ke database kita. Nah, di sini kita akan membuat tabel baru dengan nama background. Oke, kita tulis nama tabelnya background. Yang pertama, nanti ada ID underscore background. Ada gambar background gitu ya. Yang terakhir ada status underscore background.
Oke, kalau sudah, sekarang kita jadikan ID background ini auto increment. Kemudian untuk gambar backgroundnya kita setting tipe datanya ke teks. Oke, yang status background ini kita ganti tipe datanya ke varchar, panjangnya 20. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman klik tombol simpan. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita, teman-teman. Yang di sini kita ganti dengan gambar background ya. Hati-hati penulisan ini kita harus samakan dengan yang di field yang di tabel ini ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita kasih keterangan seperti ini. Kemudian untuk dimensi gambarnya, di sini saya sudah punya gambar ya. Dimensinya adalah 1500 kali 1000. Oke, kita kasih keterangan di sini. Oke, di dimensi gambar ini kita kasih dia 1500 kali 1000 ya, 1000 pixel. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal teman-teman copy aja dari sini. Kita taruh di bagian name yang di sini, kita ganti header ini dengan background. Oke, kita scroll ke bawah. Di sini teman-teman kita ganti dengan data background, B-nya jadikan kapital. Oke, yang tag PHP ini kita komentari terlebih dahulu supaya nanti tidak error gitu ya. Oke, kita komentari. Kalau sudah, silakan teman-teman save dulu. Kita kembali ke browser. Oke, sekarang kita pindah ke website kita refresh. Sekarang di pengaturan ini sudah nambah satu menu, yaitu background. Sekarang kalau kita klik di menu background, maka nanti akan tampil seperti ini, form input background dan data background. Oke, kenapa di sini background perlu dibuatkan menu ya? Karena nanti saya pengennya background yang di tampilan customer atau di form login itu nanti backgroundnya bisa kita atur-atur sendiri gitu ya. Jadi tidak perlu kita merubah lewat script gitu ya. Selanjutnya kita akan membuat proses simpan data backgroundnya. Oke, silakan teman-teman kembali ke codingannya. Sekarang kita pindah ke controller background. Untuk function simpan ini kita hilangkan komentarnya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita perlu membuat folder untuk menyimpan gambar-gambar backgroundnya ya. Di sini kita tulis background gitu ya. Oke, selanjutnya kita copy background ini. Selanjutnya kita gantikan pada semua header yang ada di sini. Teman-teman bisa blok seperti ini, kemudian gunakan Ctrl D di keyboard untuk menseleksi semua header. Oke, kemudian kita Ctrl V. Oke, yang pertama kita perlu perbaiki, kita perlu ganti di sini ya, kita ganti B-nya dengan kapital. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman buka Explorer-nya. Kita ke disk C, kemudian ke folder exam, folder htdocs, kemudian ke folder project kita, kemudian ke folder asset, folder image. Nah, di sini kita buat folder dengan nama background. Oke. Kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Sekarang kita akan coba upload background. Sekarang kita pilih dulu backgroundnya. Oke, di sini saya sudah punya background. Teman-teman bisa gunakan background dari teman-teman sendiri ya, atau bisa cari di Freepik atau cari di Google, atau kalau teman-teman mau desain sendiri silakan gitu ya. Oke, kita pilih dulu gambarnya, kemudian open. Selanjutnya klik tombol simpan. Oke, sukses, data berhasil disimpan. Sekarang kita cek dulu gambarnya di folder background. Oke ya, sekarang gambarnya sudah masuk ke sini. Selanjutnya kita akan cek juga di tabel background di database kita. Oke ya, datanya sudah masuk seperti ini. Nah, berikutnya kita akan menampilkan data ini ke dalam website kita yang di sini. Oke, silakan teman-teman kembali ke codingannya. Kita scroll ke atas ke function index.
kita hilangkan komentar ini. Selanjutnya kita tinggal ganti header ini dengan background. Kita tulis background seperti ini. Ini bisa kita copy, kita gantikan di sini, kita gantikan juga di sini. Kita ganti ini dengan B kapital, kita ganti juga di sini dengan B kapital. Oke, kalau sudah, jangan lupa di sini kita tambahkan koma, kemudian $data. Oke, sekarang kita akan membuat function get background ini di dalam background model. Oke, sekarang kita pindah dulu ke sini. Teman-teman bisa hilangkan komentarnya dulu, kemudian kita ganti di sini dengan get background. Oke, seperti ini. Kemudian kita ganti nama tabelnya dengan background. Teman-teman kopikan saja dari sini. Kemudian kita gantikan di sini. Tinggal kita ganti huruf awalnya dengan huruf kecil gitu ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindah ke file view.php. Di sini teman-teman kita hilangkan komentarnya di bagian tag PHP ini. Kemudian kita ganti header ini dengan background. Oke, seperti ini. Kemudian aliasnya ini saya akan ganti dengan BG. Oke, kalau sudah, selanjutnya header ini, semua header yang di sini kita ganti dengan background. Teman-teman bisa seleksi seperti ini. Kita ganti dengan background. Kemudian di bagian controller yang di sini kita ganti B-nya dengan kapital, yang bawahnya juga kita ganti dengan kapital. Jangan lupa teman-teman ganti juga di bagian $HD ini dengan BG gitu ya, karena di sini aliasnya menggunakan BG. Kita ganti dengan BG, kita copy, kita taruh juga di sini, kita gantikan juga di sini, kita gantikan di sini, kemudian kita gantikan juga di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang di sini sudah tampil data dari tabel background yang di sini. Oke, kalau sekarang kita klik gambarnya, maka nanti akan buka seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat fitur edit dari data background ini. Silakan teman-teman bisa kembali ke codingannya. Di sini kan kita sudah buatkan function edit ya. Nah, sekarang tinggal kita pindah ke controller background. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita hilangkan komentarnya yang di function edit ini ya. Tinggal kita ganti semua header dengan background. Oke, seperti ini. Khusus yang di penamaan model, ini kita ganti B-nya dengan kapital. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan membuat function edit ini di dalam background underscore model. Oke, kita pindah dulu ke sini. Kemudian kita hilangkan komentarnya yang di sini. Tinggal kita ganti semua header dengan background. Kita tulis background. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, silakan kita kembali ke browser. Kita refresh. Nah, sekarang kita klik tombol edit yang di sini. Oke ya, di sini masih terjadi error dan di sini formnya masih form edit header. Nah, di sini kita akan perbaiki teman-teman. Silakan kembali ke codingannya. Kita pindah ke file edit.php. Yang pertama kita ganti dulu di sini header ini dengan background. Ini kita copy, kita gantikan di controller yang di sini ya. Kita ganti. Kemudian kita ganti juga di sini ID background. Kita ganti juga di sini dengan ID background, B-nya B kecil ya. Oke, kemudian ini background ini kita copy, kita taruh juga di sini, kita taruh di sini. Kalau sudah, sekarang kita ke sini ya. Kita perbaiki dulu. Yang di sini di name-nya kita ganti dengan gambar background, kemudian pemanggilan gambarnya itu ke folder background ya. Kemudian ini kita ganti dengan background, kita ganti yang gambar header ini dengan gambar background. Kalau sudah,
Yang di sini kita ganti juga dengan background, kita ganti dengan B-nya dengan kapital gitu ya. Oke, kalau sudah kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita ganti dengan status background. Yang ini yang header kita ganti dengan background, kemudian status header ini kita ganti dengan status background. Oke, kalau sudah kita scroll ke bawah. Yang di header ini teman-teman kita ganti controllernya dengan background, kita ganti B-nya dengan B kapital. Oke, seperti ini. Oh ya, di bagian ini teman-teman kita ganti ya. Dimensinya tadi 1500 kali 1000 pixel gitu ya. Kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, sekarang di form edit background datanya sudah tampil seperti ini. Selanjutnya kita akan membuatkan proses update datanya. Silakan teman-teman kembali ke codingannya. Sekarang kita pindah ke controller background. Di function update ini kita hilangkan komentarnya ya. Sekarang tinggal kita perbaiki semua header yang di sini kita ganti dengan background. Silakan diseleksi semua header yang di sini. Ini supaya lebih cepat ya. Kita ganti dengan background. Setelah itu jangan lupa teman-teman harus cross check lagi ke atas. Oke. Yang di sini teman-teman penamaan modelnya kita ganti dengan kapital, B-nya kita ganti dengan kapital. Kemudian yang di redirect ini kita ganti juga dengan kapital. Yang di sini kita juga ganti kapital, kita ganti juga B-nya di sini dengan kapital. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan membuat function update ini di dalam background underscore model. Oke, sekarang kita pindah ke sini, kita hilangkan komentarnya karena kita sudah punya function update-nya. Tinggal sekarang kita ganti semua header yang di sini dengan background. Oke, kalau sudah silakan teman-teman bisa save. Sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sekarang misalkan kita mau ganti background ini dengan gambar sembarang gitu ya. Misalkan gambar mobil yang ini gitu ya. Selanjutnya tinggal klik tombol update. Oke, data berhasil diupdate. Nah, sekarang gambarnya sudah ganti seperti ini. Kalau kita cek ke folder penyimpanan backgroundnya, maka nanti gambarnya akan ganti dengan gambar yang terakhir kali diupdate gitu ya. Oke, yang terakhir kita akan membuat fitur delete dari data background ini. Silakan teman-teman kembali ke codingannya. Sekarang kita ke controller background, kita scroll ke bawah. Di sini kita hilangkan komentarnya teman-teman. Kemudian seperti yang tadi kita ganti semua header yang di sini dengan background gitu ya. Kita seleksi semua headernya, kemudian kita ganti dengan background. Seperti yang tadi kita ganti B-nya dengan kapital yang di penamaan model sama yang di controller yang di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan membuat function delete ini di dalam background underscore model. Kita pindah ke sini, kemudian kita hilangkan komentarnya pada function delete ini ya. Selanjutnya kita ganti semua header yang di function delete ini dengan background. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sekarang misalkan kita upload background baru gitu ya. Kita pilih yang asli, yang ini. Kemudian kita simpan. Nah, di sini sekarang sudah ada dua background, data background. Oke, teman-teman, kalau di data background ini datanya lebih dari satu gitu ya. Pastikan hanya ada satu data yang statusnya aktif gitu ya. Oke,
Oke, misalkan sekarang saya mau menghapus data nomor 1 karena datanya sudah nggak kepake lagi gitu ya. Maka teman-teman bisa klik tombol delete yang di sini. Kalau sudah, tinggal klik tombol OK. Sukses, data berhasil di delete. Oke, sekarang datanya di sini tinggal ada 1 teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita sudah berhasil membuat CRUD atau create, read, update, dan delete dari data background pada aplikasi rental mobil kita. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.